kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan kepentingan. Alhamdulillah kita tadi telah mendapatkan pencerahan dari guru-guru kita bagaimanakah kita memahami kepentingan yang tentu saja jangan biarkan melabrak atau menabrak aturan-aturan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pertanyaan ini dan pertanyaan lain selanjutnya akan melengkapi tema bahasan kita. Pertanyaan pertama dari Pak Andri, saya ulangi lagi yang akan dijawab oleh Ujai. Seringkali dalam hidup ini kita dihadapkan pada satu keputusan di mana kita sulit untuk mengambil jalan keluar, deadlock. Dan ini berkaitan dengan pekerjaan. Lantas bagaimanakah ketika memang pekerjaan itu ada sedikit, ya istilahnya menyinggung hal yang maksiat atau hal-hal yang lain. Bagaimanakah memandang masalah ini? Naam, kalau menurut pandangan saya yang fakir ilmu ini berupa sikap. Ini kan persoalan sikap kita sebagai orang yang beriman. Maka kita melihat sejauh mana keimanan seseorang tersebut di dalam menyikapi ini. Ada orang yang ya habis bagaimana dah, orang udah kewajiban ya kan, terus saya juga harus nafkahin, kalau saya kagak bisa bagaimana. Nah ini kan imannya nih, berarti kadar keimanannya. Tapi kalau kadar keimanan orang yang lebih tinggi, dia bakal yakin ketika sesuatu itu yang saya hadapi melanggar daripada syariat, walaupun di satu sisi saya secara lahiriah butuh, toh Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, gitu kan. Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezeki saya. Kenapa saya harus takut? Maka oleh karenanya dia akan ambil sikap dalam pengertian ini ekstrim untuk mempertahankan akidah dia, mempertahankan keimanan dia. Saya tinggalkan, nggak apa-apa, ntar urusan rezeki biar bagaimana Allah Subhanahu wa taala, saya cari jalan yang lainnya. Itu. Sehingga pada akhirnya orang yang seperti ini masuk dalam kategori orang yang lebih waro, hati-hati di dalam bersikap dan mencari rezeki. Karena apa? Karena yang namanya rezeki tersebut betul-betul akan menjadi barometer. Bagaimana kita akan menciptakan daripada generasi-generasi yang soleh dan soleha kalau rezeki yang kita cari ini belum pasti kehalalannya. Jadi belum pasti, garis bawain ya. Apalagi yang nekat cari yang haram. Yang jadi persoalan adalah sekarang keimanan kita gitu kan. Ini jauh dari apa yang memang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Apapun itu, siapapun itu. Sampai pada akhirnya juga hal ini bukan hanya sekedar urusan rezeki, tahta, jabatan, tadi Ustadz menyinggung masalah wanita dan lain sebagainya. Ketika keimanan itu tidak menjadi sebuah perangkat untuk ikut andil di dalam bersikap, maka yang terjadi apa yang terjadi di tengah-tengah kita. Pokoknya bagaimana caranya kepentingan ini gitu kan. Karena memang saya penguasa umpamanya. Sehingga kepentingannya bukan kepentingan iman, kepentingannya bukan kepentingan agama, kepentingannya bukan ridho Allah Subhanahu wa taala, tetapi kepentingan dunia yang dia bela. Selama dia berkuasa pokoknya apapun bisa saya lakukan, tenang aja udah. Manfaatin aja yang ada, orang gua juga istilahnya yang berkuasa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, hal inilah yang menjadikan seseorang tadi bisa bersikap dikarenakan barometernya adalah keimanan tadi. Lalu bagaimana kalau udah terlanjur? Ya banyakin istighfar, cari jalan keluar, istikharah, ya kan, sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nih ntar saya mau ngambil langkah lagi, begitu saja. Karena ikuti Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya punya moto, ikutin Allah Subhanahu wa taala. Ikutin Allah aja udah. Artinya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala biar Allah taala yang nuntun kita rezeki yang mana nih yang halalan thayyibah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita sebagai hamba-hambanya yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Kiai, mungkin bisa kita lebarkan. Kita ini memahami bahwa manusia adalah memiliki cara berpikir pragmatis, matematis begitu. Nah, dikaitkan dengan masalah tadi, katakanlah orang yang sebelumnya bekerja di sebuah pekerjaan yang tidak syar'i begitu, kemudian dia memutuskan untuk keluar, tetapi selalu dia bertanya, saya mengikuti Allah, tetapi bukankah saya tetap harus butuh makan untuk anak-anak saya? Nah, ini seringkali menggerakkan kita, kadang-kadang ya Allah, kapan keputusan Allah dalam hal seperti ini? Begitu Kiai. Baik, kita punya prinsip Mas Agung. Nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Itu prinsip yang pertama, kita menghukumi zahirnya saja. Kita hitungkan secara matematis, oh ini halal ini. Ya udah,
Nggak usah ditelusuri, nggak usah ditelisik. Nahkumu bidzawahir, zahirnya kelihatan halal, halal. Wallahu yatawallas sarair, Allah yang menentukan urusan dalamnya, hatinya, jeroannya. Syariat itu berbicara zahir saja. Kemudian yang kedua yang saya ingin tetapkan bahwasanya istafti qalbak. Tanyakan kepada hatimu. Kalau kiai cuma kasih rumusan ini halal, ini haram, wa bainahuma mustabihat, di tengah-tengah ada yang syubhat. Sebatas itu. Adapun praktek di lapangan, Bapak yang lebih tahu, istafti qalbak. Tanyakan kepada hatimu. Termasuk di dalam masalah misalnya ini halal apa haram. Bapak yang paling tahu sejatinya. Maka Rasulullah mengingatkan terhadap barang syubhat, maka Anda telah terjaga agama dan harga dirinya. Menentukan itu harus dengan kebersihan hati kita seperti yang jelaskan Dan itu tadi, ditanyakan kepada hati, Mas Agung. Makanya hati kita ini para jemaah sekalian harus hati yang bersih, dijaga. Dijaga dari berbagai penyakit sehingga nanti seperti yang disampaikan tadi Ustadz bahwa hati kita bisa menentukan ini baik, ini tidak baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita persilakan kepada Ibu Nada yang akan dijawab oleh Kiai Misbah. Ibu Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimana kalau untuk melakukan suatu kepentingan yang baik untuk masyarakat, tetapi pilihan itu hanya berbuat dosa, beda kadarnya saja. Misalnya mengejar cita-cita, mungkin menjadi guru atau dokter, tapi tidak disetujui orang tua. Kalau jujur berpotensi melawan orang tua, tapi kalau bohong juga berdosa. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Yai. Baik. Saya selalu mengingatkan sesuatu yang baik gak usah dipertentangkan. Urutannya. Kalau saudara-saudari nanya kepada saya berkaitan bagaimana kalau orang tua menasihati ke sana atau ke sini, sedangkan saya punya keinginan ke situ misalnya, saya sarankan dahulukan orang tuamu. Mengapa para jemaah sekalian? Walaupun Anda alim, walaupun Anda pinter, orang tua itu punya insting untuk mengatakan ini yang terbaik untuk anakku. Itu saran saya. Mengapa saya tegaskan demikian? Karena Rasulullah SAW sudah mengingatkan bahwasanya surga itu ditentukan oleh kedua orang tua kita. Dan bahkan ridho Allah itu ditentukan oleh kedua orang tua kita. Maka urusan pekerjaan dalam hal ini saya sarankan minta nasihat dan saran kepada orang tua, minta doa kepada orang tua. Insya Allah itu jalan keberkahan. Dan ini saya buktikan para jemaah sekalian. Rata-rata orang hebat itu Mas Agung, dalam bidang politik, dalam bidang bisnis, dalam bidang keulamaan, kekiaian, ketokohan, rata-rata semua hormat kepada bapak dan ibunya. Dan ini yang saya pegang. Rata-rata hormat dan hidupnya berkah. Karena apa? Karena mendahulukan orang tua. Demikian. Tetapi adakah kategori ada orang tua yang taat kepada Allah, tapi ada juga orang tua yang memang zalim terhadap anak-anaknya, Kiai? Itu prinsip yang lain harus diingatkan. La ta'ata li makhlukin li ma'syatil khaliq. Kalau dia berbuat maksiat, menyuruh untuk berbuat zalim, berbuat dosa, mohon maaf, tolak dengan secara halus. Karena tidak boleh kita taat kalau dia itu menyuruh kepada maksiat. Cuma caranya sekali lagi harus dengan cara yang ma'ruf. Betul. Karena kita sudah punya prinsip nih. Man amara bil ma'ruf falyakun amruhu bil ma'ruf. Kalau amar ma'ruf maka hendaknya caranya harus ma'ruf. Kalau kita ingin berbuat baik caranya juga harus baik. Itu prinsip itu. Demikian Mas Agung. Nah Ujai mungkin bisa kita kembangkan. Ketika kita lahir zaman dulu mungkin orang tua kita secara intelektualitas tidaklah seperti orang-orang tua sekarang yang banyak literasinya. Katakanlah orang-orang yang hanya lulus SD begitu. Kemudian tadi pilihan anaknya harus menjadi dokter dengan pertimbangan intelektualitas dia. Artinya apakah kita harus
maaf, mohon bahasa saya adalah mengorbankan untuk mendengarkan orang tua yang ternyata secara pandangan dia tidak tahu bagaimana profesi kedokteran dan sebagainya. Apakah memang harus manut begitu dengan dasar bahwa keputusan orang tua adalah keputusan Allah? Naam. Jadi apa yang disampaikan oleh Kiai Misbah itu adalah suatu hal yang tepat. Tetapi bukan berarti pula ini saya berbicara bukan kemudian dalam posisi menentang pendapat beliau, tidak. Itu merupakan hal yang utama. Karena si anak akan yakin keredoan orang tua akan membawa kepada kebahagiaan. Walaupun dia harus mengorbankan apa yang memang menjadi keinginan dia. Ya, karena biar bagaimanapun ketika orang tua ridho, ini pintu keberkahan akan luar biasa sebagaimana yang tadi Ustadz sampaikan. Tapi andai kata, jikalau memang si anak mau bersikap gitu loh, untuk mempertahankan daripada keinginannya gitu. Maka tidak juga terlepas dari cara-cara yang ma'ruf yang sebagaimana disampaikan oleh Kiai Misbah tadi. Artinya mungkin kira-kira kalau saya ngejawab nih gitu kan, orang tua kan gak mau disalahin. Makanya orang Betawi bilang salahnya orang tua benernya anak. Salahnya orang tua benernya anak. Bagaimana benernya orang tua begitu. Sehingga pada akhirnya ketika orang tua merasa, diri kita merasa bahwa orang tua saya nih gak sememikiran sama saya karena beda zaman dan lain sebagainya. Padahal saya punya tujuan bagus. Maka carilah orang yang tepat untuk bisa menyampaikan argumentasi kita kepada kedua orang tua kita. Contoh ngajak ngobrol sama encang kita. Istilahnya nih encang kita nih didengerin nih sama orang tua kita omongannya. Cang tolong sampein ngapa sama baba. Saya pengen menjadi dokter kan, ya ilahi Allah tahu sendiri manfaatnya bagaimana Cang. Tapi bapak bagaimana Cang, nangis dah lu gak apa-apa gitu kan. Biar agak tega encang lo. Ya udah ntar encang lu ngomong dah pelan-pelan sama babak lu. Jadinya enak ketemunya. Kalau kita yang langsung jawaban, lu ngelawan bae sama orang tua lu. Wah habis gitu dikatain. Tahu apa lu, tahu apa lu. Tahu apa lu dan lain sebagainya. Baik. Jadi cara-caranya yang Insyaallah. elegan insyaallah. Luar biasa sekali. Kita masih menyimpan beberapa pertanyaan, tentunya kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.